Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Japi Story. Yang paling ditunggu-tunggu dari berakhirnya sebuah musim dalam turnamen sepak bola, yaitu tentang transfer keluar dan masuknya pemain dalam sebuah klub. Dan Persib Bandung tentunya dengan status juara Liga 1 secara back to back di musim ini, update transfernya itu paling ditunggu-tunggu oleh para bobotoh dan para netizen di Indonesia. Dan banyak yang penasaran juga gitu ya, karena wacananya Persib Bandung itu akan melakukan perombakan khususnya untuk para pemain asingnya. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa ya kurang lebih ada 7 pemain asing Persib Bandung yang akan keluar ya di musim ini. Meskipun ya pihak Persib Bandung pun belum mengumumkan secara resmi ya tentang pemain-pemain asingnya yang akan meninggalkan Persib Bandung di musim depan. Tapi sekilas kita sudah ketahui ya bahwa Ciro Alves, Nick Kuipers, dan Kevin Ray Mendoza itu bisa terkonfirmasi 100% akan meninggalkan Persib Bandung. Tetapi seperti Tyrone Delpino, Gustavo Pranka, ya ini masih belum mendapatkan kepastian, artinya masih 50-50 gitu ya. Dan rumornya, kabarnya gitu ya, itu akan diborong ke Maluku United. Tetapi kita jangan dulu menerima informasi secara utuh. Kita harus menunggu ya kebenaran dan informasi yang akan disampaikan nanti oleh manajemen dari Persib Bandung. Nah, tapi yang paling menggemparkan di bursa transfer musim 2025-2026 bahwa Persib Bandung ini sedang dirumorkan oleh pemain-pemain yang memang secara kualitas dan market value-nya ini sangat begitu luar biasa lah gitu ya. Oke, langsung saja pemain pertama yang sedang dekat dengan Persib Bandung, yaitu salah satu back andalan dari timnas Irak, yaitu Pran Putros. Pran Putros ini merupakan pemain yang lahir di Denmark, tetapi ia mempunyai kewarganegaraan Irak dan sudah memiliki 20 caps atau 20 penampilan bersama timnas Irak. Dan ia pun itu menjadi pemain andalan ya ketika Irak sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, saat ini ia sedang membela Thaiport FC, tim asal Thailand yang memang sempat bertemu juga ya bersama Persib Bandung ketika Persib tampil di Piala Champions Asia 2. Dan kalau melihat jumlah penampilan dan statistiknya ketika membela Thaiport FC, Pran Putros ini sudah bermain sebanyak 22 kali dengan 1 assist dan 4 kartu kuning. Lalu juga di Piala Champions Asia 2, dia sudah tampil sebanyak 7 kali dengan 1 gol, 1 assist dan 1 kartu kuning. Kalau melihat statistiknya, memang pemain ini bisa dikatakan adalah pemain yang memang bisa diandalkan gitu ya. Kalau nanti bisa bergabung dengan Persib Bandung, apalagi ia punya pengalaman tampil di turnamen Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain yang memang sedang dekat dengan Persib Bandung dan viral ya di berbagai media sosial, yaitu Leo Gaucho. Pemain dengan harga market value-nya 6,8 miliar ini sebenarnya gitu ya sempat membela Borneo FC di awal musim Liga 1 2024-2025. Tetapi di pertengahan musim Leo Gaucho ini keluar ya gitu ya dari Borneo FC karena alasan keluarga. Nah, kalau melihat statistiknya nih, ketika ia membela Borneo FC, memang pemain adalah pemain predator gitu ya. Secara penguasaan bola, lalu juga cara dia mencetak gol dan kesadaran dia untuk menyerang dan finishingnya, memang bisa dikatakan pemain ini adalah pemain predator. Bersama Borneo FC ia sudah tampil sebanyak 17 kali dengan 7 gol, lalu juga 2 kartu kuning, belum mencetak assist. Tetapi di awal-awal ia tampil bersama Borneo FC itu kan nyaris tidak nyaris kebingungan gitu ya back ketika berhadapan dengan Leo Gaucho, apalagi pertama kali ia tampil tuh kalau gak salah di Liga Indonesia itu ketika Borneo FC itu ikut di turnamen pramusim atau Piala Presiden. Jika kalian masih ingat, lihat saja gitu ya bagaimana cara dia main, cara dia mencetak gol. Dan memang kalau misalnya dibandingkan dengan David da Silva, sebenarnya masih jago David da Silva gitu. Tetapi ia punya potensi untuk bisa melebihi David da Silva karena usianya pun ini masih muda. Ya, saat ini ia ini berusia 23 tahun dan sangat cocok sekali sebenarnya karena Persib Bandung ingin menurunkan gitu ya rata-rata usia pemainnya dari 30 itu ke 28. Dan Leo Gaucho menurut saya kalau misalnya gacor dengan Persib Bandung, kemungkinan ia akan ditawari kontrak jangka panjang. Kita lihat saja dan kita tunggu saja gitu ya informasi selanjutnya dari manajemen Persib Bandung. Yang selanjutnya ini pun tidak kalah seru dan tidak kalah hangatnya ya. Persib Bandung juga dirumorkan sedang dekat dengan salah satu mantan pemain dari Arema FC, yaitu William Marsilio.
Statusnya saat ini sedang pre-transfer, artinya ia tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Jadi Persib Bandung akan dapat dia dengan sangat begitu tidak mengeluarkan budget karena tidak membelinya gitu ya, karena tidak punya tim juga. Yang mempunyai market value itu 5,21 miliar. Ini sangat lumayan lah gitu ya untuk sekelas pemain asing. Meskipun dengan Ciro Alves dia masih mahalan Ciro Alves sebenarnya gitu. Nah, dan statistiknya di Liga 1 ini lumayan tangguh ya. Ia sudah tampil sebanyak 19 kali di Liga 1 bersama Arema, lalu juga ia pun sudah mencetak 5 gol dan 6 assist dan sudah mendapatkan 3 kartu kuning. Kalau kalian lihat cuplikan William Marsilio ini main, menurut saya gitu ya, dia itu tipe pemain yang ngotot ya, ngotot. Seperti halnya Ciro Alves ya, dari skill pergerakannya pun menurut saya itu juga mirip dengan Ciro Alves. Jadi ini akan sangat mengobati kekecewaan atau kesedihan Bobotoh gitu ya, karena ditinggalkan oleh Ciro Alves. Dan William Marsilio dengan usianya 28 tahun saat ini sangat cocok sekali gitu ya bersama Persib Bandung. Dan ya semoga saja gitu ya ia mempunyai kesepakatan dengan Persib, dan nanti kita juga tunggu informasi selanjutnya dari manajemen Persib Bandung. Oke, selanjutnya yang keempat yang sedang hangat juga gitu ya, dekat dengan Persib Bandung, yaitu salah satu gelandang yang di musim kemarin itu berseragam Borneo FC. Bahkan ia pun masih punya kontrak sebenarnya dengan Borneo FC, yaitu Berguinho ya, dengan memiliki market value senilai 3,91 miliar. Kalau misalnya kita lihat ya Berguinho ini cara dia bermain ketika memang berseragam Borneo FC, memang ia merupakan seorang pemain yang lumayan fleksibel dan bisa box to box ya. Dan memang Borneo FC pun ya bisa sebagus gitu ya penampilannya di akhir musim Liga 1 2024-2025 tentunya berkat adanya bukan Leo Gaucho tapi Berguinho. Di Liga 1 secara statistik ia sudah tampil sebanyak 29 kali dengan 4 gol dan juga 4 assist dan sudah memiliki 3 kartu kuning. Dan ketika tampil di ASEAN Club Championship ia sudah tampil sebanyak 4 kali, 1 gol tanpa assist dan tanpa kartu kuning apalagi kartu merah. Jadi secara statistik ya pemain ini sangat begitu tangguh lah untuk bisa diandalkan di Persib Bandung di musim depan. Namun kembali lagi keputusannya masih kita tunggu update informasi lagi dari manajemen Persib Bandung ya. Nah selanjutnya, nah ini yang paling menggemparkan gitu ya. Dan kalau misalnya Persib berhasil mendapatkan jasa pemain ini, menurut saya wow, Persib Bandung akan sangat naik gitu ya secara market value-nya. Karena Persib dirumorkan juga sedang dekat dengan salah satu back tim nasional Indonesia, yaitu Jordi Amat. Jordi Amat merupakan pemain atau back berpengalaman ya, sudah malang melintang di Liga Spanyol, di Liga Malaysia apalagi bersama Johor Darul Ta'zim, dan memiliki market value itu senilai 11,30 miliar rupiah. Feeling saya gitu ya, kenapa Jordi Amat dekat erat dirumorkan dengan Persib Bandung ya, tidak lain dan tidak bukan itu adalah berkat perannya Boyan Hodak. Karena Boyan Hodak pernah melatih Jordi Amat ketika Boyan Hodak melatih Johor Darul Ta'zim. Dan tentunya Boyan Hodak juga sudah mengenal gitu ya siapa sosok Jordi Amat, karena Boyan Hodak pun sudah bukan orang baru lah di Liga Malaysia. Jadi feeling saya gitu ya, ia dirumorkan dekat Persib Bandung ya tidak lain tidak bukan berkat adanya campur tangan dari Boyan Hodak. Nah, patut kita nantikan karena kalau misalnya Persib berhasil mendapatkan tanda tangan dari Jordi Amat, yang saya katakan tadi Persib Bandung itu akan naik ya secara total market value-nya. Lalu juga Persib punya pemain tim nasional Indonesia dan sangat berpengalaman ya. Saya berharap gitu ya, semoga Jordi Amat ke Persib ya, karena usianya pun masih bisa diandalkan meskipun sudah sangat terbilang tua gitu ya, sudah berusia 33 tahun. Tetapi kalau misalnya melihat usia produktif pemain sepak bola itu kan 36. Jadi berarti ada 3 tahun lagi nih ya Jordi Amat bisa berseragam Persib Bandung kalau jadi, dan akan menjadi salah satu sosok pemain yang mempunyai leadership, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai ketangguhan. Kalau misalnya kalian melihat ya penampilannya ketika membela timnas nasional Indonesia, apalagi sebelum ada JIDS, ya kan pemain sangat
sangat begitu terpilih gitu ya sebelum adanya Zhai Inzhai. Tetapi setelah adanya Zhai Inzhai yang mungkin secara kualitas memang sudah tergantikan, tersisihkan gitu ya. Tetapi masih cukup mumpuni untuk berada di Persib Bandung dan bertarung bersama tim-tim di Liga 1. Karena ya berbicara pengalaman jangan diragukan lagi lah ya. Pengalaman Jody Amat di sepak bola Asia Tenggara itu sudah sangat begitu luar biasa. Tinggal nanti kita juga tunggu ya kesepakatannya yang akan diumumkan oleh manajemen Persib Bandung. Nah, selain Persib Bandung sedang dirumorkan dekat dengan pemain asing baru dan pemain yang berlabel tim nasional Indonesia, Persib pun sedang dirumorkan sedang dekat dengan beberapa pemain lokal ya seperti adiknya Rizaldi Hanusa yaitu Hamrah Hanusa, lalu juga Dewangga ya dari PSIS Semarang karena PSIS-nya terdegradasi gitu ya. Jadi ya sangat cocok lah ya kalau Dewangga ke Persib gitu ya karena ia pun sudah punya pengalaman ya sebagai pemain timnas dan sangat cocok sekali dengan gaya permainannya bersama taktiknya Boyan Hodak sebenarnya gitu. Lalu juga Sadi Ramdhani ini yang paling viral gitu ya. Sadi Ramdhani pun sedang dekat dengan Persib Bandung. Namun kembali lagi informasi yang tepatnya kita masih menunggu dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manajemen Persib Bandung bahwa ya kemungkinan di awal Juli lah ya pemain-pemain baru Persib ini sudah terkumpul semuanya karena akan langsung ikut di turnamen Piala Presiden. Nah itu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum. Dan silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.